Maaf, Bu. Di sini tidak ada suster yang namanya Laras. Apa maksud Bella nyari aku ya? Jangan bohong ya kamu, Sus. Kemarin saya lihat sendiri Laras pakai seragam yang sama dengan kamu. Kan kamu bisa salah lihat. Mohon maaf, Mbak. Di sini saya sudah bekerja bertahun-tahun. Tapi tidak ada di rumah sakit ini yang bernama Laras. Apa dia nggak puas udah bunuh aku? Atau jangan-jangan dia masih mau bunuh aku buat yang kedua kalinya? Ya udah kalau gitu, makasih deh Sus. Sama-sama. Halo, Ra. Iya, kenapa gue lagi di rumah sakit nih? Lo sakit, Bel? Oh, enggak. Gue lagi nyari orang aja tapi nggak ketemu. Kenapa? Gue mau ngajakin lo nih ke Starlight Club nanti malam. Gue mau perform. Oh ya? Oh, lo tenang aja, gue pasti datang. Gue gak akan ngelewatin lah penampilan terbaik lo. Oke, gue tunggu ya. See you. Oke, bye. Saya sudah dalam klub. Saya yakin target kita ada dalam sini, Jov. Tolong standby di luar. Siap, Komandan. Mau minum apa, Mas? Soft drink? Oh, ya baik. Ya. Hey, let's get party with me, DJ Zora! Bella. Jadi selama ini dia masih suka ke klub. Jangan sampai ketemu sama aku dan jangan sampai dia menghambat operasi rahasiaku. Ya, thank you. Everybody, let's go! Mas. Iya. DJ yang lagi perform dia bintang ya? Iya, Mas. Zora salah satu DJ terbaik di sini. Pengunjungnya selalu full kalau dia perform.
Tolongin dong. Tolongin. Zora. Nggak beres. Yuk, bangun ya. Pelan-pelan ya Zora ya. Yuk. Pelan-pelan Mbak. Sorry, ada apa ya? DJ-nya pingsan mas, dibawa ke belakang panggung. Pingsan? Iya. Sorry. Permisi, sorry. Lapor komandan, Iya, Jof, kenapa? target keluar klub dan Saya keluar. Jovi monitor, Jovi. Target kita lari. Dia berhasil kabur. Kabarin saya terus gimana update-nya. Pelan-pelan. Zo, istirahat pelan-pelan aja dulu. Kamu duduk aja dulu. Pelan-pelan, nak. Pelan-pelan. Pelan-pelan, nak. Bel, Ibu ambil air minum sama Miyake ikuti dulu ya. Iya, Bu. Sebentar ya, sayang. Zora, kok kenapa sih? Kok lo beda banget? Gak kayak biasanya deh. Enggak, kok gue Bel. Gue tadi cuma kecapean aja. Alah, gak mungkin lo kecapean doang sampai kayak gini. Lo mendingan sekarang lo jujur sama gue, lo kenapa? Kenapa sih? Gue kayaknya hamil, Bel. Soalnya gue telat 2 bulan, Bel. Serius, Zora? Siapa orangnya? Gio, Bel. Gio yang udah bikin gue hamil. Astagfirullahaladzim. Ibu. Aku minta maaf. Udah kecewain Ibu. Ya Allah. Zora, dokter, maaf ya, saya permisi dulu. Zora, tunggu ibu, aku lama hamil. Nah, hati-hati, nak. Nah, ya Allah. Mbak. Zora, ya Allah. Mbak kenapa, Mbak? Hati-hati, nak. Hati-hati ya. Sus, ini anak saya lagi hamil. Zora, udah. Semua sudah terjadi. Kamu gak perlu mikirin ibu. Ibu udah maafin kamu. Sekarang yang penting itu
bayi yang ada di dalam rahim kamu. Kamu lahirkan dia dengan penuh kasih sayang ya. Ibu gak akan pergi kemana-mana. Ibu akan selalu sama-sama dengan kamu. Percayalah. Ya. Itu cucu ibu. Ibu sayang sama dia. Makasih, Ibu. Iya, sayang. Kamu harus tenang ya. Ibu pulang duluan ya. Soalnya aku mau pergi. Kok gitu? Kamu kan lagi hamil, nanti kalau ada apa-apa gimana? Bu, tolong percaya aku ya. Kali ini aja. Aku pergi dulu ya, Bu ya. Zora. Suster, makasih banyak ya. Sama-sama, Bu. Jangan-jangan punya Mbak yang tadi. Aduh, tapi mereka udah pergi lagi. Bang Jali, bisa gak sih gak ngagetin? Nggak bisa. Sumpah Bang, beneran kaget loh. Biarin aja. Woi, kemana lu? Cepet banget ngilangnya. Lu ngapain sih buru-buru? Nyari apaan? Bang, berapa kali sih saya mesti ingetin? Jangan ngagetin datangnya. Apalagian sana deh, bikin bete tahu. Wah heran lu gini hari masih kaget lihat gua. Apaan tuh yang lu pegang? Hasil USG. Aduh, sedih ya. Sekarang kehamilan itu udah bukan sakral lagi. Kasihan tuh anak. Jangan-jangan tuh anak memang gak diharapin. Apaan sih Bang? Gak jelas deh. Kayak ngerti aja masalahnya apaan. Ngomong sembarangan. Gua ini ngomong fakta. Anak-anak zaman sekarang nih gue lihat nih. Udah kagak bisa diatur lagi pergaulannya. Bablas saja gak bisa dikasih tahu. Emang nih, emang roh tua julid. Julid sih orang ngomong fakta. Mana sih? Hai, tumben ngajak gue ketemu di sini. Kenapa? Iya. Gue hamil anak lo. Enggak mungkin dong. Mana buktinya? Gue punya kok foto USG-nya. Bentar ya. Oke? Mana ya? Perasaan tadi gue taruh di sini deh. Rar. Gak usah play victim deh. Gue tau lu bohongin gue. Biar gue bisa nikahin lo kan. Ingat ya, gue gak bakal bisa dijebak. Gil, Apa sih? gue tuh gak ada play victim. Ini bener-bener anak lo. Gue gak ada laki-laki lain selain lo. Ra, lu kira gue percaya sama lo? Lu tuh gak sepolos itu, Ra. Jadi mending lu cari pacar lo yang lain buat tanggung jawab sama kehamilan lo. Jangan selalu tahu, ini bukan anak gua. Paham lo? Gil, ini anak lo harus tanggung jawab. Iya, gue gak ada hubungan sama laki-laki lain. Ingat ya, Zora. Ini bukan anak gua. Iya, ini anak lo.
Yang belah sini belum, sebentar. Udah, cukup. Sebentar. Belum, ini dikit lagi loh. Udah kok, gak apa-apa udah. Bentar, ini belum semua dibersihin. Udah gak apa-apa, Bel. Kasih obat lagi dikit lagi. Bel, cukup udah. Gak apa-apa udah. Sat, kenapa kok kamu gitu sama Bella? Bella kan cuma mau nyembuhin luka kamu. Lagian juga kalau mama nggak sengaja lihat, mama juga nggak tahu kalau kamu tuh ada luka di lengan gara-gara ngejar pelaku di klub. Kenapa, Bel? Kamu kayak kaget gitu waktu mama nyebut klub. Enggak kaget kok. Saat udah, kenapa sih kamu nanya kayak gitu? Bella kan udah gak dugem lagi. Sekarang Bella tuh udah sibuk ngurusin kerjaan. Tante, bentar aku angkat telepon dulu ya. Iya, Laura. Kenapa sih, Ra? Dia nggak mau tanggung jawab. Malah dia sangka janin itu ada di dalam rahim gue ini, anak laki-laki lain. Yaudah, mendingan sekarang lo tenang dulu, jangan banyak pikiran. Ya? Tapi Bel, Lihat aja, gue gak akan diem aja. Kalau si Jo gak mau tanggung jawab. Gia tunggu Gia. Aku mau lihat. Apaan sih? Gue sibuk. Gue nggak ada waktu buat ladenin cewek halu kayak lo. Jadi mending lo pergi aja. Gia, kamu mau kemana? Gia! Stop! Lo pacaran. Wiji, Bella, lo ngapain ada di apartemennya Gio? Hah? Ada hubungan apa lo sama Gio? Gue tuh nyariin lo tau gak sih sama Zora. Beberapa bulan kebelakangan ini lo tuh hilang. Bella, sorry gue ada urusan, gue buru. Bentar, Wiji, bentar. Cerita sama gue sekarang. Ini lo hamil anak siapa? Widi, jawab sama gue. Siapa ya biologis dari bayi ini? Jangan bilang ini anaknya Gio. Karena tadi gue liat lo berantem sama Gio, dia gak mau tanggung jawab ya? Iya. Astaga. Kok bisa sih? Satu laki-laki menghamili dua sahabat gue sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Apa lo bilang, Bel? Jadi Zora juga hamil anaknya Gio. Terus sekarang kondisi Zora kayak gimana, Bel? Diem lo. Lo itu sahabat macam apa? Hah? Lo kok tega nusuk Zora dari belakang kayak gini? Bel, gue tahu gue salah. Dan gue juga udah nerima semua akibat pengkhianatan gue sama Zora. Gue gak ada niatan sama sekali Bel selingkuh sama Gio. Tapi bujuk dan rayunya Gio yang ngebuat hati gue jadi luluh sama dia, Bel. Allah! Alasan nih sama gue. Gak usah melas-melas lagi sama gue. Gue udah gak sudi juga nolongin lo. Bel. Dengar ya? Kalau Zora tahu, habis tau gak lo? Bel, gue mohon, Bel, kasih tahu gue harus apa, Bel? Gak, bener tuh. Mari saya bantu, Pak.
Halo, Komandan. Saya kesana sekarang. Makasih, Jof. Kamu mau kemana, Seth? Barusan anak buah aku telepon, Ma. Ada jasad yang baru ditemukan di Danau Situ Resmi. Aku mau kesana sekarang. Tapi ini sarapan kamu belum selesai loh. Kamu abisin dulu, baru kamu boleh berangkat ya. Ma, aku bisa sarapan di dekat TKP. Sat, kamu juga harus jaga kesehatan. Jangan makan sembarangan. Ayo, makannya dihabisin dulu. Yuk. Ma, aku ngerti aku harus sarapan. Tapi ini lebih penting, aku buru-buru, Ma. Aku berangkat ya. Apa kamu pikir itu jasad Laras? Maksud Mama apa? Seharusnya kamu tuh realistis, Sat. Sampai detik ini jasad yang Laras tuh tidak ditemukan. Setiap kamu dengar info ada jasad yang ditemukan di danau, pasti kamu bilangnya itu Laras, ya kan? Sampai kapan sih kamu seperti ini? Kan kamu udah janji sama Mama, kalau kamu mau melupakan Laras apapun tentang itu. Dan kamu fokus sama hidup kamu. Tapi mana nyatanya? Kamu lupa sama janji kamu sendiri. Lapor, Pak. Jasad yang ada di dalam koper yang ditemukan di Danau Situ Resmi adalah seorang perempuan, Pak. Dan sekarang masih proses evakuasi. Ya. Semoga ini petunjuk tentang titik terangnya Laras. Entah sepahit apapun nanti kenyataannya, saya harus bisa terima. Maaf, Komandan. Sebaiknya Komandan jangan turun. Biar mereka saja yang turun ke TKP. Nggak bisa, Jof. Saya harus turun juga. Entah sepahit apapun nanti kenyataannya, saya harus terima. Nggak usah khawatir. Saya sanggup. Langsung dibawa aja. Tunggu sebentar. Saya mau lihat jasadnya. Laras, apa jasad yang ditemukan ini adalah jasad kamu? Ternyata bukan Laras. Silakan. Suster, jadi bagaimana hasil pemeriksaan medis jasad yang ditemukan?
Jasad dalam koper tersebut adalah wanita yang sedang hamil 6 bulan, Pak. Dan ada beberapa bekas luka lebam di bagian tubuhnya. Terima kasih Sus atas informasinya. Ya, sama-sama, Pak. Mari Komandan. Ya. Sekar. Bisa bicara sebentar? Maaf, Pak. Saya harus kembali ke rumah sakit. Aku adalah laki-laki yang paling cinta sama kamu. Kalau nanti sudah ada hasil dari dokter forensik, tolong hubungi kepolisian. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Silakan. Rasanya aku masih sulit menerima kenyataan kalau Sekar dan Laras itu bukan orang yang sama. Tapi kenapa tadi mata Sekar berkaca-kaca? Soalnya dia nahan air mata waktu ngeliat aku. Suara tangisan siapa ya? Ini sebenarnya ada apa sih?
Siapa yang bunuh kamu? Apa yang bisa saya bantu? Oh sayang. Woi, ngapain lu? Bang, ada arwah yang minta tolong ke saya. Saya harus gimana, Bang? Berarti tuh arwah mau ngasih petunjuk sama lu. Terus sekarang di mana tuh arwah? Ke sana. Lah kok bengong? Susulin. Iya, Bang. Terima kasih. Lapor Komandan, tim forensik sudah berhasil mengidentifikasi jasad yang ditemukan kemarin. Karena jasad yang ditemukan masih dalam keadaan utuh dan mudah untuk dikenali. Nama korban adalah Widi Absari, bekerja sebagai dancer di Starlight Club. Dan imaninya juga sudah terlacak, Komandan. Lokasi terakhir Widi ada di apartemen Cendana. Dan kita juga sudah memiliki bukti CCTV di sana. Ini, Komandan. Bella. Sorry Bel, gue buru-buru, gue ada urusan. Widi, bentar. Cerita sama gue sekarang. Jadi Bella terlibat. Bel, kenapa lo nggak bilang sama gue kalau lo tuh ketemu sama Gio tempo hari? Terus Gio bilang apa sama lo? Dia nggak mau tanggung jawab kan? Gimana jelasin sama Zora soal ini ya? By the way, gimana kondisi kehamilan lo sekarang? Jangan lupa ya, lo harus sering-sering cek ke dokter tentang janin lo. Lo juga harus sering-sering makan buah, makan makanan yang bergizi, ya? Bel, lo belum jawab pertanyaan gue. Lo ketemu sama Gio kan? Terus apa dia bilang? Lo nggak perlu ada yang tutup-tutupin lagi dari gue, Bel. Dia ngomong apa? Aku jadi bimbang. Apakah aku harus kasih tahu soal kehamilan Widi dengan Gio ke Zora? Atau enggak? Aku jadi nggak tega kasih tahu fakta sebenarnya sama Zora. Biar gue aja. Satria, kamu kesini mau ngajakin aku jalan pasti ya? Yuk, mau kemana? Mereka ngapain ikutan di sini? Bel, bisa kita bicara di dalam. Ini penting. Yaudah yuk. Satria, sebenarnya ada apaan sih? Tolong kerjasamanya. Ikut kami ke kantor polisi. Ya tapi ini ada apa? Kan aku nggak salah apa-apa. Ini semua terkait penemuan jasad wanita di dalam koper. Tadi siang, lokasinya di Danau Situ-Resmi. Ya tapi apa hubungannya sama aku? Tunggu, ini maksudnya apa sih ya? Polisi sudah mengidentifikasi jasadnya. Dan mayat yang ditemukan adalah wanita bernama Widi Hapsari. Ya tapi kenapa aku harus ikut kantor polisi, Satria? Kami sudah memiliki bukti dari CCTV. Dan dari CCTV itu jelas terlihat bahwa orang terakhir yang bertemu dengan Widi Hapsari adalah kamu. Tapi Sat,
ini kan bukan berarti Bella pelakunya. Apapun itu, Bella tetap harus ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tolong minta kerjasamanya. Tapi Udah, Zora, gak apa-apa. Gue ke kantor polisi sekarang. gue ikut. Yuk. Silakan. Bang Jali. Bang Jali. Oh, mana sih? Ih, biasa. Ngapain sih lu nyari gua melulu? Demen ya sama gua. Ini enak aja. Males banget temen sama arwah tua. Gua tua nih bangga, lu belum tentu tua. Bang, saya lagi bingung tahu. Maksud arwah itu deketin saya tuh mau ngapain ya? Lah, kan udah pernah gua omongin sama lu. Maksudnya? Ingat, sejak lu bisa berhubungan sama manusia, tugas lu bukan cuma ngurusin hidup si Satria. Terus maksudnya saya harus bantuin arwah itu gitu? Satu lagi bang, kenapa saya suka ngerasa tiba-tiba badan saya dingin, menggigil. Terus saya suka tiba-tiba berubah jadi laras bang. Parahnya lagi, saya nggak bisa nolak untuk gak berubah. Itu namanya SOP. Standard Operating Product. Apaan sih bang? Emangnya saya barang, pakai SOP segala. Emang iya? Barang halus. Tolong jelaskan, apa hubungan Anda dengan korban? Dulu memang saya bersahabat dengan Widi. Tapi udah lama saya nggak kontakan sama dia. Beberapa bulan terakhir juga memang Widi nggak ada kabar. Lalu bagaimana akhirnya Anda bisa ketemu dengan korban? Saya shock pak. Dia sudah hamil 6 bulan katanya. Apakah saudara Widi mempunyai suami? Setahu saya belum. Atau sudah saya belum tahu juga pak. Karena kita udah lama nggak kontekan kan. Jadi hubungan kalian renggang. Bagaimana kondisi terakhir kalian berdua? Apakah sempat mesti tegang? Kenapa Anda berada di apartemen yang sama dengan korban? Ya karena ada hal yang harus saya luruskan pak dengan Widi. Apakah Anda punya saksi? Pak, nggak ada orang sama sekali di sana pak. Cuma ada saya. Tapi saya mau diluruskan sama bapak. Bukan saya pelaku pembunuhannya Widi pak. Saya udah jelasin bapak dari tadi berkali-kali bolak-balik pak. Tolong jaga sikap Anda. Satria tolongin aku. Ini kantor aku. Tapi mereka semua nuduh aku, Satria. Kenapa kamu bisa terlibat di kasus pembunuhan Widi? Please jujur, ada apa sebenarnya, Gal? Kalau kamu kooperatif, kasus ini cepat mendapatkan titik terang. Terus kamu tolongin aku ya, Satria. Kayaknya Bella nggak terlibat dalam masalah ini. Semoga dia mau jujur untuk ungkapin semuanya yang terjadi. Waktu itu emang aku sempat pergi ke klub buat nyari Gio. Tapi aku nyari Gio buat minta pertanggungjawaban atas kehamilannya Zora sama Gio. Tapi di sana aku malah ketemu Gio dan Widi. Mereka lagi bertengkar, Satria. Mereka bertengkar. Apa kamu coba lerai mereka? Terus, apa hubungan Widi sama Gio? Mereka pacaran? Mereka nggak pacaran. Karena Gio adalah pacarnya Zora. Kami menemukan ini di TKP. Entah punya siapa. Kemungkinan pembunuhnya Widi Hapsari sempat pergi ke Bali sesuai dengan tanggal di Baggage Stack ini. Aku ingat, waktu itu Gio pernah pergi ke Bali pas tanggal itu.
Gio ke Bali? Iya. Bel, kamu yakin dan kamu lihat bahwa orang yang bertengkar sama Widi itu adalah Gio? Aku yakin banget, Sat. Waktu itu aku ngikutin dia juga kok ke apartemennya. Apa, Bel? Maksud kamu apa, Bel? Sebenarnya apa sih yang lo tutupin dari gue, ha? Lo buntutin Widi ke apartemen Gio. Bener-bener ya. Zora! Zora, tunggu, Zora! Zora. Dengerin penjelasan gue dulu, Zora. Pasti ada yang lo sembunyiin kan dari gue, ha? Sebenarnya apa sih yang lo tutupin? Apa? Zora, dengerin gue dulu ya. Jadi waktu itu emang gue udah nyamperin Gio ke apartemen buat minta pertanggungjawaban atas kehamilan lo sama Gio. Dan emang bener, di sana gue ngeliat Gio sama Widi. Di sana Widi lagi minta pertanggungjawaban juga atas kehamilannya dia dengan Gio. Tapi Gio ninggalin Widi. Dia gak bertanggung jawab. Habis itu gue nyamperin Widi. Dan Widi udah cerita semuanya sama gue. Bener-bener tega ya. Lo kok bisa sih nggak nyertain semuanya ke gue? Zora dengerin dulu ya. Zora, gue tuh gak mau bikin lo jadi kepikiran karena lo lagi mengandung anak kan. Tega. Zora. Zora, kamu kenapa sih, Nak? Kamu kok nangis, sayang? Zora, apa? Sayang. Zora, dengerin ibu dulu. Sayang. Zora, buka pintunya, Nak. Kenapa sih kamu pulang nangis kayak gini? Ibu khawatir, Nak. Buka pintunya, Nak. Nak. Allah. Bisa-bisanya Gio ambilin aku sama sahabat aku. Bodoh banget, bodoh. Aku gak ngerti. Aku gak tahu harus tenang atau harus bahagia karena Widi gak nuntut pertanggungjawaban dari Gio. Apa motif pelaku membunuh korban? Koper. Ini upaya paling mudah untuk menyembunyikan dan membuang jasad korban. Biasa dilakukan oleh pemula. Kedua, objektifikasi korban. Di mana pelaku merasa korban selama ini adalah objek yang merepotkan. Dan ketiga, fetisisme. Di mana pelaku punya fantasi dan kelainan psikologis. Sepertinya pelaku punya trauma psikologis.
Gimana Jov? Hasil lab forensik udah keluar? Belum Komandan. Suster Sekar belum kasih kabar. Gak bisa kayak gini. Kita butuh hasilnya cepat. Kalau gitu, saya izin ke rumah sakit buat ngecek Komandan. Nggak usah. Bisa aja ngecek sana. Mas Satria, ini dokumennya. Maaf saya nggak sempat ngabarin. Rumah sakit lagi sibuk banget sejak kejadian itu. Banyak pasien keluar masuk karena ISPA dan flu berat. Ya nggak apa-apa kok. Aku paham. Justru aku mau bilang makasih. Walaupun kamu lagi sibuk ngurus banyak pasien, tapi kamu masih mau anterin ini. Ya udah kalau gitu, aku harus balik ke kantor sekarang. Mas Satria, ada dokumen lain yang dibutuhin? Permisi. Jaga mata. Ingat, yang biasanya dari mata, jatuhnya ke hati. Lu kan udah bukan manusia lagi. Hati-hati. Jangan sampai ada cinta dua dunia. Kalau boleh jujur, ada sesuatu yang mengganjal dari kemarin, tapi aku belum pernah tanyain ke kamu. Aku penasaran kenapa kamu selama ini menghindar. Saya cuma ngerasa bersalah aja sama kamu. Soalnya gara-gara saya kamu jadi nyari celaka. Makanya saya jadi gak enak aja mau nyapa kamu. Gak perlu merasa bersalah atau ngerasa gak enak. Udah tugas aku kok buat jagain kamu. Maksudnya, tugas aku sebagai polisi harus menjaga semua orang kan? Semua orang apalagi yang butuh bantuan. Suster Sekar, ayo. Iya, sus. Maaf ya, saya permisi dulu. Ada panggilan tugas soalnya. Iya, iya. Satria, sini. Mama mau ngomong sama kamu. Kamu tega banget ya, bisa-bisanya kamu masukin Bella ke kantor polisi. Kamu mikir nggak perasaan dia gimana? Pasti dia ketakutan banget itu. Ma, gini, Mama tenang dulu. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Status Bella juga sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Tetap aja Satria, menurut Mama itu kamu tuh tega loh sama calon tunangan kamu sendiri. Lagi juga Bella nggak melakukan kejahatan. Bella itu anak yang baik dan keluarga yang terhormat. Aku paham. Tapi kepolisian bawa Bella ke kantor polisi bukan tanpa alasan, Ma. Bella tertangkap kamera CCTV lagi berantem sama korban. Ya terus, kalau Bella tertangkap lagi bertengkar dengan korban, bukan berarti dia melakukannya dong? Iya dong, mikir loh. Betul. Semua akan terjawab setelah proses penyelidikan selesai. Kita akan lihat nanti hasilnya, Ma. Kalau emang Bella tidak terlibat, Bella nggak bersalah, dia pasti bebas kok. Aku menjalankan hukum untuk menemukan kebenaran. Yaudah, oke. Tapi Mama minta sama kamu ya, tolong jangan tinggalin Bella. Support dia. Walaupun gimana juga, kalian kan pernah saling mencinta, ya. Jangan tinggalin dia untuk saat ini. Kasihan Bella loh, Sat. Janji sama Mama ya, Sat. Ya, please. Aku mau istirahat, Ma. Aku mau mandi, mau bersih-bersih, mau tidur, mau capek. Pikirin dulu omongan Mama ya, Sat. Selalu aja Satria kayak gitu sama Bella.
Oke Bel, gue cek sekarang. Thank you ya infonya. Guys, ini masalah Zora lagi nih. Ya kalian jangan percaya lah kalau misalnya dia bilang dia cewek gue. Ya, nih gue kasih tahu kalian sesuatu ya. Zora itu cewek nggak bener. Hobinya aja deketin semua cowok-cowok di klub. Ya pacarnya banyak lah. Giliran hamil, minta tanggung jawab gue. Hah? Stres banget tuh anak. Hah? Ih. Dah, capek gue bahas dia. Bye. Mereka nggak tahu kebenarannya. Dan gue akan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Hai guys, gue DJ Zora Azaya. Gue mau klarifikasi tentang semua yang beredar, berita-berita belakangan ini. Yang pertama, memang betul gue sekarang lagi hamil. Dan yang kedua, gue pastikan kalau kehamilan gue ini adalah anak dari Gio. Ya, mungkin emang gue nggak bisa kasih buktinya sekarang. Tapi setelah anak ini lahir, gue akan tes DNA. Dan untuk lo Gio, lo nggak bisa kabur dari gue dan lo harus tanggung jawab atas apa yang lo perbuat. Iya. Lu gak tuh cewek, nantangin gue loh. Hah? Zora, ini namanya lu gali liang kubur lu sendiri tau gak? Gue bersumpah ya Zora, gue bakal kasih lu pelajaran yang lu gak bakal lupain seumur hidup lu. Lihat aja. Lebam. Artinya korban mendapatkan penyiksaan sebelum dia meninggal. Ada cewek cantik sendirian. Pacarnya mana? Ini dia nih pacar aku, Pak Polisi yang ganteng. Oh, jadi pinter gombal sekarang. Pacarku yang cantik. Janji ya, kamu harus selalu dengerin semua yang aku bilang ke kamu. Demi kebaikan kamu. Siap, Komandan. Gimana? Kamu ngeliat aku sekarang? Aku udah resmi jadi seorang anggota kepolisian. Bangga gak? Punya pacar polisi ganteng. Bangga banget dong. Sangat bangga. Tapi jujur, sayang gak sama aku? Cinta gak? Apa? Kalau kamu cinta gak sama aku? Itu gak usah ragu. Gak usah kamu tanya. Aku adalah
laki-laki yang paling cinta sama kamu. Aku nggak bisa lihat perbedaan di antara kalian berdua. Sekar, Laras. Ya. Lapor Komandan, saya sudah merilis foto Gio. Target operasi yang tempo hari kabur. Ya, saya semakin yakin dia emang target operasi kita. Awasi terus pergerakannya. Siap, Komandan. Mungkin ini cara satu-satunya. Aku ketemu sama Gio. Biar dia mau tanggung jawab. Anak yang ada di dalam rahim ini. Nah, Iya, Bu. ini minum kamu ya. Nanti kalau kamu haus, kamu tinggal minum, ya? Bu. Baru aja Gio itu chat aku. Dia mau ngajakin aku ketemu malam ini. Jangan, Nak. Sekarang ini emosi kamu kan belum stabil. Nanti kalau dia bikin sedih kamu lagi gimana? Bu, aku janji. Aku akan ngomong baik-baik sama Gio, Bu. Tapi jangan, Nak. Ibu mohon. Aku pergi sekarang ya. Assalamualaikum, Bu. Zora. Halo, Bel. Tadi Zora pergi nemuin Gio. Katanya Gio mau tanggung jawab. Halo Bel, kenapa? Oh, kamu tahu di mana lokasi mereka ketemu? Zora, kalau lo nggak berulah, gue nggak perlu capek-capek ngurusin kayak ginian. Karir gue udah hancur gara-gara lo. Jadi hari ini, lo harus ngebayar itu semua. Paham gak lo? Lepasin, Gio. Lepasin. Anak dalam perut lo ini bukan milik gue. Yang selalu tahu ya, lo tuh bukan cewek baik-baik. Cowok di luar sana tuh banyak banget. Bisa aja kan? Ini tuh punya mereka, tau gak? Jadi sekarang saatnya, ya, kita bersih-bersih, dan terutama yang ada di dalam perut lo. Gue gak mau, Gio. Gak mau. Gimana pun ini anak di rahim gue, itu anak lo. Gak mau. Anak lo ini harus pergi. Kalau nggak karir gue makin hancur. Jadi gue harus habisin lo berdua. Hah? Paham gak lo? Paham gak? Sekarang minum. Minum obat ini. Minum!
lagi nih? Kemana ngumpetnya sih tuh arwah? Kenapa kamu gak muncul-muncul lagi, Widi? Apa yang bisa aku bantu? Tolong kasih aku clue. Coba, makhluk seperti gua nih punya alat canggih ya. Yang bisa ngelacak di mana tuh arwah berada. Kayak yang manusia punya tuh, apa namanya alatnya tuh? GPS. Nah tuh, kalau gua punya itu kan, wah gampang gua nyari arwah yang hilang. Astaga, astaga kamu kenapa? Mbak, ayo kita ke rumah sakit. Pelan-pelan. Nyari-nyari arwah, yang dapat calon arwah. Kamu kenapa nak? Kamu kenapa? Hah? Ini ibu. Ibu ada di sini sayang. Kenapa sayang? Tadi barusan aku dihantui arwahnya Widi. Aku takut banget, Bu. Ini anak nih, auranya jelek banget. Tau nggak? Nekat bener. Maaf. Kamu sama Widi saling kenal. Sus, Zora, Widi sama Bella itu berteman sejak dari SMA. Tapi Widi mengkhianati persahabatan mereka. Ternyata dia hamil anak pacar Zola. Dan dia meninggal mengenaskan. Itu beritanya sekarang sedang viral di TV, Sus. Kenapa arwah Widi neror Zora? Apa Zora yang bunuh Widi karena cemburu dihamilin pacarnya? Oh ya, saya hampir lupa. Ini hasil USG kamu. Waktu itu jatuh, saya belum balikin. Makasih ya, suster. Udah simpan hasil USG saya. Laras, sini.
Jadi selama ini kamu nyamar jadi suster di sini? Iya. Ngaku kamu? Mbak, kayaknya Mbak salah orang. Saya Sekar, bukan Laras. Dan saya nggak perlu nyamar Mbak jadi suster. Itu tindakan kriminal. Bohong. Kamu nggak bisa bohongin saya. Apa yang saya harus bohong ya sama Mbak? Mbak boleh cek langsung identitas saya di kantor. Dan saya tekankan ya sama Mbak. Saya Sekar, bukan Laras. Mana ada sih orang di muka bumi ini yang mukanya mirip kayak gitu? Gak ada. Mendingan sekarang kamu ngaku. Kamu Laras kan? Ayo ngaku. Bella, cukup. Ini rumah sakit, kamu harus jaga sikap loh. Satria, kamu lihat muka dia. Ini Laras. Lihat, ini bukan Sekar. Kamu buka mata kamu, Satria. Kamu ngomong apa sih? Dia bukan Laras, nama dia Sekar. Oh, atau kamu sengaja ya nutupin identitas dia dan buat identitas baru dia sebagai Sekar. Iya. Aku ini makin gak paham sama cara otak kamu berpikir, tau gak? Buat apa aku mengubah identitas seseorang? Hah? Buat apa? Ya bisa aja. Kamu rela ngelakuin apa aja demi cintanya kamu. Iya kan? Demi dia. Demi seorang Laras. Sekalipun itu gak masuk akal. Iya kan? Udah jujur aja sama aku mendingan sekarang. Apa yang saya harus bohong ya sama kalian? Kan saya juga baru kenal sama kalian. Cukup. Sekar, kamu boleh pergi. Biar aku yang urus semuanya. Ini cuma salah paham kok. Permisi. Ya belum selesai dong, Sat. Apa? Tahu gak sih? Sekarang yang terpenting adalah kasus penculikan Zora. Kalau kita tahu siapa pelakunya, kita bisa ungkap siapa pembunuhnya Widi. Paham? Saudari Zora, bisa jawab beberapa pertanyaan? Kamu tahu siapa yang mencoba menculik dan membunuh kamu? Gio. Dan saya juga curiga pasti Gio yang membunuh Widi. Widi, coba kamu ingat-ingat apa yang terjadi dan siapa yang bunuh kamu. Apa kamu neror Zora karena Zora yang bunuh kamu? Atau kalau bukan dia pelakunya, kenapa kamu neror dia terus-terusan? Gue harus pergi sekarang juga. Gue yakin polisi pasti menemukan gue. Sial, kenapa sih pakai mati lampu segala? Deg banget. Jangan. Kita terlambat. Yang lain berpencar. Cari Gio sampai dapat. Siap, Dan. Siap, Dan. Yofi, tolong geledah tempat ini. Cari bukti yang bisa memberatkan Gio. Saya lanjutkan pengejaran. Siap, Komandan.
Komandan. Lapor komandan. Saya menemukan sesuatu di kamar Gio. Apa? Komandan harus lihat sendiri. Iya. Sini lo. Gio. Gua mau itu. Itu bukan anak gua. Ini anak kamu, Gio. Gimana lagi? Ini komandan. Persis seperti ukuran tubuh Widi. Bawa dan kumpulkan semua bukti. Apapun itu yang bisa memberatkan Gio. Dia nggak bisa bebas lagi sekarang. Diam. Kamu ngapain di sini? Diam. Gara-gara lo, hidup gue hancur. Lo asal sekarang. Iya. Gue kesini buat jemput lo ya. Biar hidup lo juga hancur kayak hidup gue. Ikut gue. Ikut gue. Awas kalau berontak. Cepetan. Tante. Hai, Bella. Hai, sayang. Syukurlah kamu bebas dari kasus ini. Iya, Tante. Oh iya, Tante. Gimana kalau ternyata Laras masih hidup? Loh, kok kamu ngomongnya gitu? Ya aku takut aja sih, Tan. Kalau misalnya Satria tuh jadi gagal move on. Udah sayang, kamu tenang aja ya. Laras itu udah meninggal, jadi kamu gak usah khawatir ya. Kok Tante bisa yakin itu? Kan kamu tahu sendiri, pihak kepolisian udah menjelaskan fakta dalam pencarian Laras. Oh iya Bel, kasus pembunuhan teman kamu bagaimana? Soal itu aku yakin banget kalau pacarnya Zora yang udah ngelakuin itu semua ke Widi. Aduh, pacaran zaman sekarang itu ngeri-ngeri ya. Tante tenang aja. Itu cuman orang-orang yang hilang arah aja kok. Kamu juga hati-hati. Bel, Tante bikinin minum dulu buat kamu ya. Makasih ya Tante. Tunggu sebentar sayang. Aku harus selidikin dulu siapa Sekar. Dan aku akan kasih pelajaran sama dia. Ra? Jangan. Suster, tolong suster, tolong anak saya. Ibu tenang dulu ya Bu, Ibu tenang dulu. Anak saya nggak ada di ruangan, hilang anak saya, tolong suster. Tolong cariin anak saya. Ibu Zora hilang. Iya. Bu, sebentar Ibu sabar dulu ya, tarik nafas dulu. Saya telepon polisi. Halo. Halo Satria. Maaf ya kalau saya ganggu. Saya mau kasih tahu kalau Zora hilang. Zora hilang?
Dan saya juga baru tahu kalau ternyata Gio sekarang jadi DPO. Saya takutnya dia datang buat balas dendam sama Zora. Ya kamu benar. Bisa jadi Gio dalang di balik semua ini. Tolong tetap cari Zora di rumah sakit ya. Aku meluncur ke rumah sakit sekarang. Makasih Satria. Boleh saya ikut kemana? Ya, ayo jalan sekarang. Pak, Iya, Bu. lihat pasien yang di foto ini nggak? Saya tidak melihat ya, Suster, Bu. Tapi saya akan bantu cek lewat CCTV, Bu. Tolong ya Pak, tolong ya. Ya Allah. Tolong Gio, jangan. Berisik. Jangan. Diam nggak? Naik! Jangan Gio, tolong ya. Loncat! Sekarang loncat! Ya, aku gak mau loncat. Diam! Tolong! Diam! Gak ada yang dengerin suaramu. Sekar, gimana? Udah ketemu belum? Saya udah cari kemana-mana terus minta bantuan juga sama security tetap nggak ketemu. Terus katanya nggak ada yang mencurigakan di pintu keluar. Gimana ya? Permisi, izin lapor komandan. Barusan saya cek CCTV, saya melihat orang mencurigakan menuju pintu belakang. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo kita ke sana. Tunggu. Kalau emang tujuan Gio datang sini untuk habisin Zora, lagi untuk balas dendam sama Zora, nggak mungkin dia bawa pergi jauh-jauh. Dia pasti akan selesain semuanya di sini. Satu-satunya tempat di sini yang nggak banyak orang tahu, jauh dari kerumunan dan nggak kedetek sama CCTV. Rooftop. Ya. Saya yakin rooftop. Jovi, jaga pintu belakang. Saya ke rooftop. Siap, Komandan. Loncat! Oh iya. Loncat! Sekarang loncat! Stop! Kita bisa bicarain baik-baik. Baik-baik. Tahu apa lo? Hah? Ujung-ujungnya juga gua yang rugi, tau gak? Please, lepasin Zora, ini bahaya. Kita bisa negosiasi apa yang kau mau. Rizky! Jangan, katanya kamu sayang sama aku. Semua perempuan di dunia sama aja, tau gak? Hah? Cuma bisa bikin masalah, tau gak? Sekar. Aku minta bantuan kamu. Tolong redam emosinya Gio ya. Tapi aku gak punya waktu, aku harus cari cara lain. Please, aku mohon, aku minta bantuan kamu. aku coba. Udah, lu tenang aja. Lu nggak usah khawatir ayang beb lu. Dia pasti jagoan. Gio, stop Gio. Gio, jangan ambil keputusan yang bakal kamu sesalin. Zora lagi mengandung anak kamu. Dia daging kamu sendiri. Diam. Gio, Diam. tolong tahan emosi kamu, kontrol emosi kamu ya. Gio, setiap orang punya luka. Tapi bukan berarti kamu harus melukai orang yang gak bersalah kan? Gio, tolong tahan ya emosinya. Tolong. Tapi semua wanita sama aja, tau gak? Cuma bisa bikin masalah, tau gak? Dan gue trauma sama masalah itu. Karena bokap gue selalu terluka, bisa nyakitin nyokap gue. Tapi apa? Nyokap gue selalu lakuin hal yang sama berulang-ulang kali, tau gak? Gue capek sama hal itu. Capek. Zora! Zora! Zora!
Zora, kamu gak apa-apa kan? Lepasin gua! Syukurlah kamu gak apa-apa. Zora. Awas lu, Zora! Lepasin gua. Dia benar-benar mirip Laras. Mami. Diam! Zora! Zora! Awas kalian semua ya! Masuk, masuk. Zora! Saya permisi. Kamu lihat baik-baik. Kami punya bukti, kami punya saksi bahwa kamu ada di TKP. Tolong akui perbuatanmu. Cukup. Ra, tolongin gua, Ra. Ra, tolongin gua. Ingat, Ra. Anak di badan lo itu butuh sosok seorang ayah, Ra. Dan gue bisa jadi ayahnya dia. Memang anak yang di rahim gue ini, anak lo. Iya gue akui itu anak gue. Gue janji, Ra. Gue janji gue akan berubah. Please, bebasin gue. Please, tolongin gue, Ra. Please. Please, Ra, tolongin gue, Ra. Ra. Ini buat pengkhianatan lo. Dan ini buat lo yang udah coba bunuh gue dan anak kita. Ya yang terakhir ini, karena lo udah menghamili gue dan temen gue, bahkan bunuh sahabat gue, Widi. Brengsek. Zara, tolongin gue, Ra. Zara! Bawa dia ke sel. Gue gak terima lo hancur hidup gue! Zara! Zara, bebasin gue! Widi, tersangka yang bunuh kamu dan nyaris bunuh Zora udah tertangkap. Sekarang lebih baik kamu pergi ya. Dan jangan ganggu Zora lagi. Biarin Zora hidup tenang, Widi. Karena kamu dan dia sekarang udah beda alam. Dan sekarang kamu juga bisa pergi dengan tenang. Terima kasih sudah membantu menemukan orang yang sudah membunuhku. Sampaikan pada Zora, aku sangat menyayanginya. Mondar-mandir kesetrikaan. Nungguin apaan sih? Nah, ini dia datang. Ada apa di sini? Kamu ada perlu sama saya? Iya. Saya semalam dapat mimpi aneh. Arwah Widi datang nyamperin saya dan minta bantuan saya buat nyampein sesuatu ke kamu. Apa yang Widi bilang? Dan apa yang dia mau katakan sama kamu? Widi bilang dia sangat sayang sama kamu.
Ada yang motong bawang nih. Jadi pengen ikut nangis. Aduh, jadi pengen dipeluk. Aku juga sayang sama kamu, Wid. Sekecewa apapun aku sama kamu dulu, kamu tetap sahabatku dan sahabat terbaikku. Wow. Kamu jangan pernah percaya sama dia, kan dia tukang bohong. Soal identitasnya dia, dia nggak jujur. Apalagi soal orang lain. Dan kamu, saya masih percaya bahwa kamu itu adalah Laras, bukan Sekar. Kamu itu sengaja nyembunyiin identitas kamu biar bisa deket sama Satria, ya kan? Ah, ngimpi. Maaf ya, saya nggak pernah kenal sama Mbak. Apalagi sama orang yang bernama Laras. Dasar pembunuh. Berani-beraninya mau nyakitin aku lagi. Kalau aja aku bisa bilang yang sebenarnya. Tapi enggak. Aku enggak akan menyia-nyiakan kesempatanku saat ini. Stop panggil saya Laras. Kalau Mbak terus-terusan bersikeras, saya bisa aja lapor pihak yang berwajib. Permisi.